Bapak Asep Tamam, salah seorang tokoh pemikir dari Kota Tasikmalaya yang cukup sering menjadi seorang pengamat baik itu tingkat Tasikmalaya maupun tingkat nasional. Saya Muhammad Hasan Sidi, kalau keanggotaan Karang Taruna dari Kecamatan Kawalu. Latar belakang pendidikan S1 Teknik Telekomunikasi di Universitas Tasikmalaya. Saya Gina Silestari, seorang mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Siliwangi. Saya aktif mengikuti organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau mendengar kata kebangsaan, apa hal pertama yang terlintas di pikiran Anda? Rasa cinta terhadap suatu bangsa. Jadi cinta terhadap bangsa ya Pak? Ya, Apa arti menjadi warga negara Indonesia bagi Teh Gina? Menurut saya, menjadi warga negara Indonesia itu seperti tadi, kita nggak hanya untuk tinggal di negara, tapi kita juga ikut bertanggung jawab untuk menjaga negara Indonesia sendiri gitu. Sebagai warga negara tuh, kita tuh harus sadar kalau misal tindakan sekecil apapun itu akan berpengaruh terhadap lingkungan kita juga gitu. Terus kayak kita hidup di negara hukum gitu, yang tentunya pasti ada aturan dan nggak sembarangan gitu. Jadi terus juga kita harus peka terhadap keadaan, apalagi di situasi sekarang yang rasa-rasanya Indonesia itu memang tidak baik-baik saja dalam tanda kutip. Jadi ya sebagai warga Indonesia itu kita tentunya harus peduli, bertanggung jawab, dan terbuka terhadap isu-isu yang terjadi saat ini. Menurut Bapak nih saat ini, isu apa sih yang paling cukup serius dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini, khususnya terkait dengan kondisivitas keberlangsungan negara kita, terlebih melihat di media sosial banyak sekali isu-isu yang cukup lumayan rame gitu belakangan ini gitu. Ya, di antara risiko negara demokrasi itu kan adalah bahwa adanya musuh dari dirinya sendiri, musuh dari dalam negerinya sendiri gitu. Kita memang tidak begitu mudah untuk memahami, mengidentifikasi adanya gangguan dari luar gitu, walaupun pasti ada gitu. Tetapi inkondusivitas dan inkondusivitas di Indonesia itu lebih banyak dimunculkan karena perbedaan itu. Artinya musuh negara itu adalah warga negaranya sendiri. Tetapi kenapa kemudian tetap ramai? Karena demokrasi itu sendiri memberikan ruang bagi siapapun, terutama bagi pihak oposisi, untuk berekspresi, untuk berpendapat bebas-bebasnya, selama tidak melanggar aturan, melanggar konstitusi, melanggar undang-undang dan aturan-aturan yang berlaku. Nah, jadi isu yang berkembang hari ini yang paling kuat selama bulan Oktober ini, misalkan tentang sesuatu yang tidak disangka-sangka, ya bahwa dunia pesantren, dunia ulama itu sekarang sedang dipanasi gitu. Dan kemudian buzzer-buzzer muncul secara sporadis, kemudian juga warga pesantren, insider, outsider itu juga turun gunung mempertahankan. Kemudian juga terjadi hari ini apa yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, bahwa dunia pesantren itu, dunia keulamaan ini benar-benar tengah ditekan. Itu satu ya. Kedua, tentang politik bahwa sejauh ini kita melihat adanya kekuatan yang luar biasa untuk terus mewacanakan mantan Presiden Jokowi ya, dengan keluarganya, dengan mantan menteri-menterinya, mantan orang yang dekat dengannya gitu, terus obok-obok. Dan kemudian ada satu hal yang menjadi sedemikian ramai itu karena hari ini kita masuk dunia digital, di mana yang kita tidak kenal itu bisa menyerang kita dengan membabi buta gitu. Ya, politik, kemudian di situ ada medianya, ada media sosialnya, kemudian juga ada tokoh-tokohnya mungkin mencari kehidupan, walaupun tidak mencari kehidupan, mencari eksistensi. Yang lainnya mungkin tengah meniti karir menuju tokoh, menuju oposisi yang mapan, belajar dari bawah gitu terus sampai dikenal, sampai sedemikian dikenal, kemudian mewarnai
mewarnai kehidupan sosial politik Indonesia. Jadi lumayan rumit ya, yang melihat cukup kompleks permasalahan di Indonesia, bukan hanya ancaman dari luar saja, melainkan ancaman dari dalam diri mereka sendiri gitu, entah itu masyarakat yang saling bertikai, merebutkan kekuasaan ataupun dan lain sebagainya. Apa isu terkini yang paling Anda perhatikan di Indonesia saat ini? Kalau misal untuk saat ini, kalau menurut aku dari segi ekonomi dan lingkungan terlebih dahulu, karena banyak masyarakat yang hidupnya masih serba kekurangan gitu, terus jauh dari kata kesejahteraan masyarakat gitu, belum sesuai dengan apa yang ada di undang-undang menurut aku, karena emang kayak berbanding terbalik dan belum ada keseimbangan antara itu. Terus juga dari kesehatan kan kayak belum apa ya, maksimal lah, baik dari segi fasilitas pelayanan ataupun dan lain-lain, karena aku pun dari pengalaman aku untuk terjun ke misal ke puskesmas ataupun ke rumah sakit, banyak sekali keterbatasan gitu, kayaknya gitu. Apa sih isu terkini yang paling Bapak perhatikan di Indonesia saat ini? Isu terkini mungkin di bidang ekonomi ya. Sekarang kan ada Menteri Keuangan yang baru, Kepala Purbaya. Nah, menurut saya beliau sangat konsen gitu terhadap kemajuan ekonomi di Indonesia. Terus tentang Pak Presiden Prabowo, di mana beliau sangat mendukung terhadap kemerdekaan Palestina. Terbukti di pidatonya beliau kemarin yang membara dalam membela kemerdekaan Palestina. Berarti bisa mengitukan apa sikap radikalisme ya? Nah, ya. Jadi radikalisme di Indonesia bisa dicegah. Nah, benar. Dari mulai menteri-menterinya, ASN. Sangat banyak koruptor sekarang yang OTT sama KPK ditangkap. Bapak melihat kondisi dalam Indonesia dalam 10 tahun ke depan nih gimana kira-kira? Kalau menurut saya dilihat dari banyak isu-isu kontemporer itu 10 tahun ke depan Indonesia itu gimana sih? mungkin akan lebih maju dari sekarang. Jadi Indonesia emas itu tercapai, Pak. Mudah-mudahan tercapai. Bagaimana cara sederhana menumbuhkan rasa cinta tanah air di era globalisasi seperti ini atau saat ini? Menurut saya, cara menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air itu dimulai dari hal-hal kecil, dimulai dari diri sendiri juga dulu. Dari mulai hal yang sederhana kayak memakai produk lokal, terus juga kayak menjaga lingkungan sosial juga di masyarakat agar tetap bisa menjaga nilai-nilai kayak gotong royong, kerjasama, dan lain-lain. Terus juga di era globalisasi ini kita memang harus pintar-pintar bijak dalam bersosial media ya, karena memang dilihat-lihat media sosial itu akan menjadi ujaran kebencian dan akan memecah belah gitu. Lihat kondisi negara kita saat ini, menurut Bapak bagaimana sih kondisi Indonesia selama 10 tahun ke depan? Apakah masih optimis atau pesimis gitu? Bagaimana 10 tahun ke depan? Ya, kita percaya gerakan yang terus digencarkan oleh pemerintah untuk bisa memaksimalkan potensi anak-anak Gen Z hari ini agar 10 tahun ke depan itu mereka benar-benar menjadi generasi emas. Sudah, saya sebagai penggerak literasi misalkan, yang saya khawatirkan justru adalah mahasiswa. Mahasiswa itu tidak diberi sistem oleh pihak lembaga untuk seperti anak-anak SD, SMP, SMA. SD, SMP, SMA masih diberlakukan misalkan kewajiban literasi. Mereka harus membaca buku dalam sehari berapa menit, berapa 1/4 jam. Mereka juga diarahkan terus tanpa disadari oleh para siswa. Mereka tengah diantarkan menuju generasi emas itu. Nah, masalahnya adalah ketika mereka berada di luar rumah, di luar sekolah, gitu. Apakah kemudian mereka berada dalam hal yang menggembirakan, memberi harapan, atau menyedihkan dan mengancam masa depan mereka? Ya, mari semuanya untuk menjaga generasi muda hari ini, generasi Z hari ini, sehingga 10 tahun ke depan itu mereka benar-benar optimis, memberi harapan tentang Indonesia masa depan.
Kemudian Pak, peran kami kan ini kami calon aparatur sipil negara. Menurut Bapak nih, kira-kira apa sih, ada nggak sih nasihat yang mungkin ingin Bapak sampaikan kepada aparatur sipil negara yang ditugaskan sebagai garda terdepan untuk menjaga kestabilan dan juga kondusivitas masyarakat di sekitarnya? Ya, Indonesia harus maju. Indonesia harus bersaing dan kemudian menikung. Dan sumber dayanya sebetulnya kita tidak kalah. Kita memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia yang sebetulnya tidak kalah. Tetapi kita bisa berkaca kepada negara-negara maju, negara-negara Eropa yang memiliki indeks di hampir semua satuan indeks, indeks kebahagiaan, indeks ketenangan, indeks keamanan, indeks kebersihan, indeks pendidikan, indeks dan lain-lain lah gitu. Itu umumnya dari Eropa ya. Kita melihat di negara-negara tertentu bahwa kehidupan masyarakatnya sudah selesai. Ya, artinya kalau mau maju, lihatlah ke depan. Semua orang melihatnya ke depan, semua maju bersama-sama. Nah, kalau di kita kan mana mungkin bisa maju kalau kita berjalannya ke samping gitu, ngurus batur gitu, ngurus orang lain. Ini nyerang ini nyerang ini ke samping gitu, mana bisa maju gitu. Nah, kalau ditanya nasihat saya terhadap para aparatur sipil negara terutama yang baru itu adalah mencanangkan pemahaman tentang apakah saya juga masuk ke jalur yang berjalan ke pinggir atau berjalan ke depan. Tentu saja secara pribadi harus berpikir ke depan. Maju itu ke depan, bukan ke pinggir gitu. Nah, bukan hanya maju ke depan, tetapi bagaimana mengajak, mempengaruhi orang-orang yang terbiasa untuk majunya ke pinggir, untuk tidak maju-maju gitu. Hayu gue, bahasa Sunda itu hayu, saling sikut, saling hantam, saling serang, saling ejek, saling habisi gitu. Di antara sesama anak bangsa itu untuk kemudian majunya ke depan gitu. Jadi jangan sampai kami ASN yang baru ikut terlibat campur dalam sistem-sistem yang tidak membuat kemajuan itu gitu. Ya. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, dapat diidentifikasi isu kontemporer yang cukup menonjol di Indonesia saat ini, yaitu menurunnya kerukunan masyarakat serta meningkatnya ancaman penyalahgunaan media sosial yang berdampak pada melemahnya wawasan kebangsaan dan semangat bela negara. Berdasarkan analisis USG, Urgency, Seriousness, and Growth, isu ini termasuk dalam kategori sangat mendesak karena perkembangan media sosial yang masif telah memicu polarisasi dan potensi konflik sosial. Tingkat keseriusannya pun tinggi karena dapat mengganggu stabilitas sosial, menurunkan rasa toleransi, dan mengancam keutuhan NKRI. Selain itu, potensi pertumbuhannya juga tinggi, mengingat literasi digital masyarakat masih rendah, sementara penyebaran informasi di media sosial berlangsung cepat dan luas. Oleh karena itu, isu ini harus menjadi perhatian utama semua pihak, terutama ASN, pemuda, dan mahasiswa sebagai agen penguat nilai-nilai kebangsaan. Setelah ditemukan masalah tersebut, maka dilakukanlah analisis melalui analisis Fishbone. Penurunan wawasan kebangsaan dan semangat bela negara dipengaruhi oleh beberapa faktor utama dari sisi manusia, kurangnya kesadaran dalam bermedia sosial, lemahnya sikap toleransi, serta menurunnya semangat cinta tanah air menjadi penyebab utamanya. Dari sisi media dan teknologi, penyalahgunaan media sosial serta rendahnya literasi digital memperburuk keadaan. Sementara itu, dari aspek pendidikan, nilai kebangsaan dan bela negara belum diterapkan secara kontekstual dan berkelanjutan. Faktor ekonomi dan sosial seperti ketimpangan kesejahteraan juga memicu kecemburuan sosial dan potensi konflik. Sedangkan dari sisi pemerintah, belum optimalnya peran ASN dalam menjadi teladan publik serta lemahnya sinergi antar instansi turut memperparah permasalahan ini. Setelah menyimak dialog bersama 3 narasumber sebelumnya, maka dapat saya simpulkan bahwa isu menurunnya kerukunan masyarakat dan penyalahgunaan media sosial saat ini menjadi tantangan serius bagi persatuan bangsa. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan intoleransi dapat membuat nilai-nilai kebangsaan serta nilai semangat bela negara menjadi memudar. Untuk itu, diperlukan upaya bersama dari semua pihak yang memang memiliki peran penting dalam hal ini, seperti ASN, para pemuda, dan mahasiswa, untuk menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat kebangsaan dan wawasan bela negara yang kuat, kita dapat menghadapi dinamika zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang rukun, beradab, dan bersatu.